Pada pagi hari ini kita akan melihat bagian yang kedua dari apa yang sudah menjadi berkat bagi kita minggu yang lalu. Jadi seperti apa yang sudah disampaikan minggu yang lalu, bahwa ada, kalau dalam Alkitab itu ada akar kata. Di dalam Alkitab perjanjian lama dengan perjanjian baru yang benar-benar sama, baik maknanya juga. Salah satunya adalah kita sudah menyebutkan kemarin itu dengan 3G, 3G, yaitu Gilgal, Galilea, dan Golgota. Nah, di situ kita, dari mana kita tahu itu? Karena dari huruf atau dari nama ketiganya itu dibentuk oleh akar kata yang sama, yaitu di sana ada Gimel, G, ada Lamed, ada Lamed. Galilea kalau dalam bahasa Ibraninya itu adalah Galil, ada G, ada L di situ. Nanti kalau Anda mempelajari bahasa Ibrani, di sana itu yang paling dominan adalah konsonannya, ya. Dan Galilea kalau dalam bahasa aslinya dalam Alkitab tulis dari bahasa Yunani, yaitu Galilea. Nah, artinya sama seperti kemarin, yaitu cincin atau circle, lingkaran, atau menggulung, sama artinya. Nah, kalau kita perhatikan arti ini, saya akan membuka sedikit. Artinya di sana ada lingkaran seperti cincin, dan itu biasa dibuat untuk ikatan perjanjian. Biasanya dalam menikah maka ada ikatan perjanjian. Kenapa ada ikatan perjanjian seperti itu? Itu adalah ikatan perjanjian yang tidak terputus. Jadi kalau lingkaran itu tidak terputus, itu kekal ikatan perjanjiannya. Kalau garis akan terputus, tapi kalau dia lingkaran, kalau dia cincin lingkaran, tidak akan terputus. Nah, ini sangat berbeda dengan pengertian dalam peribahasa yang sering kita dengar, ungkapan yang sering kita dengar, yaitu wah, hidup itu seperti roda gerobak, katanya, seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Nah, saya sudah mengatakan bahwa saya tidak percaya dengan ungkapan itu. Tidak percaya. Tetapi yang saya percaya adalah ada musim-musim dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, kita dilahirkan baru, maka tidak akan ada di atas dan di bawah. Tuhan akan membawa kita naik. Memang ada banyak masalah, ada banyak persoalan, ada banyak kesakitan, ada banyak fitnah, ada banyak hina. Akan tetapi semuanya itu membawa kita next level, naik, semakin naik. Saya pernah seorang menyaksikan ini. Orang yang sama ketika dia dihina, waktu dia masih miskin, ketika dia dihina, dia direndahkan, dihina, maka dia
mengatakan dia berdoa, dia pergi ke kamarnya, dia berdoa, Tuhan ampuni dia, karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Tetapi setelah sekian lama, orang yang sama diberkati oleh Tuhan, sehingga dia punya harta. Dia menjadi orang yang berkuasa di beberapa bagian dari pekerjaan, dan juga bahkan di bagian pemerintahan juga dia sering dipakai. Orang semakin segan dengan dia. Suatu hari orang yang sama ini dihina sedikit saja, maka kukunya, taringnya, sumunya serta dua. Panggil pengacara, saya tidak sudi dihina seperti ini. Anda tahu artinya apa? Ketika dia tidak punya apa-apa, dia hanya menyerah kepada Tuhan. Tetapi ketika dia punya segalanya, andalannya adalah pengacara. Kita bertemu di pengadilan. Kita adalah orang-orang yang dirancang oleh Tuhan untuk mampu menerima setiap tantangan dalam setiap persoalan. Nanti salah satunya arti daripada Galilea itu yaitu ketika permasalahan datang, ketika kesulitan datang, ketika penghinaan datang, Tuhan beri kekuatan. Karena Anda tahu bahwa di dalam penderitaan itu, selama kita ada di muka bumi ini, kalau kita menyadari, justru pada waktu itulah kita bersyukur. Kenapa? Karena penderitaan itu, entah itu karena dosa kita, entah itu karena memang Tuhan izinkan terjadi untuk mematangkan kita. Setiap penderitaan itu mengubah hidup seseorang. Saya pernah mendengar sebuah ungkapan tentang dua kepompong. Nanti kepompong ya. Nanti kepompong jadi apa? Kubu-kubu. Dua kepompong itu berdekatan. Nah, ini ketika dilihat yang mati ini sudah matang, sudah mau lahir jadi kubu-kubu. Dan orang itu, peneliti ini melihat itu sangat kecil lubangnya, dua-duanya. Dan dia berpikir bagaimana mungkin nanti kubu-kubu itu akan keluar. Lalu dibuatlah pengamatan. Yang satu kepompong itu dibiarkan seperti itu lubangnya, yang satu dibesarkan. Lalu ketika tiba genap harinya, dua-duanya pun lahir. Yang satu begitu sulitnya lahir karena lubang itu kecil, tetapi yang satu langsung dia satu lahir. Tetapi ketika dia mati, apa yang terjadi di antara dua-duanya? Ketika yang kupu-kupu yang keluar dari kepompong yang lubangnya kecil itu, dia berhenti sejenak, lalu dia langsung terbang. Tetapi kupu-kupu yang sudah dibesarkan lubangnya yang tadi langsung keluar tanpa kesakitan, dia tidak bisa terbang, dia hanya melompat-lompat. Nah, permasalahan dalam kehidupan kita itu sering atau selalu membuat sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Galilea yang artinya apa? Yang artinya cincin atau lingkaran, bukan seperti yang kita katakan, sekali lagi saya ulangi, bukan seperti roda kadang di atas kadang di bawah. Tetapi dalam setiap
kali permasalahan datang, kesulitan datang, kesukaran datang, penghinaan datang, direndahkan, dihina sebegitu rupa, tetapi orang yang dalam Tuhan akan semakin naik, semakin naik, semakin naik. Galilea atau Galil atau Galilea ini itu adalah suatu daerah yang terletak di sebelah utara dari Israel. Nah, Galilea ini adalah tanah perjanjian milik 12 suku Israel ini. Nah, itu di sebelah utara. Nah, karena pada waktu itu dari bagian utara, kalau perhatikan firman Tuhan begitu banyak itu menjelaskan itu, dari bagian utara terlalu sering ada tekanan dari kerajaan-kerajaan di utara, membuat bangsa itu kadang-kadang tidak bisa bertahan, lalu itu terdorong ke selatan. Dan beberapa negara-negara yang ada di sebelah utara itu menduduki tempat itu, tempat Galilea ini. Nanti kita akan melihat penggenapan kitab Yesaya. Mereka didorong. Jadi bagian utara itu diduduki oleh bangsa lain. Misalnya seperti kekuasaan Makabe, itu ada setengah abad menduduki itu. Lalu orang-orang Israel menyebut Galilea ini sebagai bentuk penghinaan. Artinya apa? Apa itu tempat orang kafir? Padahal itu adalah milik 12 suku Israel. Tapi karena seringnya tempat ini diduduki oleh orang-orang yang tidak, orang-orang non-Yahudi, maka mereka menyebut tempat itu tempatnya orang kafir. Dan tempat itu sering dihina. Nah, pada waktu itulah datang firman Tuhan menggenapi apa yang sudah dikatakan oleh Nabi sebelumnya, yaitu Nabi Yesaya. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Iya, wilayah bangsa-bangsa lain. Kok bisa? Nangkep gak? Kok bisa itu wilayah bangsa-bangsa lain? Itu kan tanah yang diberikan kepada orang Israel oleh Allah sendiri. Kok bisa itu menjadi wilayah bangsa-bangsa lain? Bahkan itu disebut dengan tempat kafir. Nah, pada waktu itulah datang firman Tuhan. Kita lihat Matius 4 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan bacakan bagi kita. Matius pasal yang keempat ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam di mana? Dalam kekelaman. Bangsa yang diam dalam kekelaman, dalam penghinaan, dalam terhimpit, telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut,
kita dinaungi maut sekarang? Apakah dalam kehidupan kita ini ada penghinaan yang luar biasa? Apakah dalam kehidupan kita ini ada tekanan yang luar biasa? Tapi Tuhan berbicara seperti Dia pulihkan Galilea, demikian pun Dia akan memulihkan kita. Lihat bangsa, ayat 16, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dinaungi maut, bangsa dari wilayah dari bangsa-bangsa lain, aneh. Tetapi inilah yang terjadi. Saat tempat itu, Galilea ini, mendapat penghinaan, saat itulah firman Tuhan mencatat. Disitulah terang itu terbit. Dan kalau kita baca dalam firman Tuhan, di situ justru di tempat itulah Tuhan Yesus mendirikan semacam pusat dari pelayanannya. Mulai saat itulah, kata firman Tuhan, Dia menyerukan, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Ada beberapa bukti-bukti bahwa Tuhan Yesus disebut orang Nazaret Galilea, dan murid-murid itu adalah orang-orang Galilea. Kalau kita sudah berbicara tentang Galilea, itu daerah yang terhimpit, itu daerah yang terhimpit, itu daerah yang kacau balau, itu daerah yang menjadi sorotan yang tidak menyenangkan. Contohnya, mari sama-sama kita lihat, supaya ya, contohnya adalah Matius 21 ayat 11 mengatakan begini, dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Jadi Tuhan Yesus disebut orang Galilea. Dan tadi kita sudah tahu Galilea itu satu daerah yang dikatakan justru seperti naungi maut. Terus tekanan datang, ketakutan, bahkan dikatakan itu bahwa di daerah namanya daerah Galilea ini, di sana hampir-hampir pada waktu itu tidak pernah terjadi kenyamanan, tetapi tanahnya subur, lautnya menghasilkan ikan. Sebenarnya itu hanya tapi karena besar maka dibilang danau Galilea, karena besar. Dan disitulah Tuhan Yesus menyatakan terang kepada bangsa-bangsa. Hari ini mungkin engkau hina, mungkin engkau direndahkan, mungkin engkau merasa hidupmu seperti tertekan, mungkin keluargamu kamu lihat dilecehkan oleh orang lain, dianggap rendah, dianggap remeh oleh orang lain. Dengar berita ini baik-baik, Galilea, dari sana Tuhan menyatakan terang kepada bangsa-bangsa. Dari tempat yang kacau itu, terang itu datang mengubah semuanya. Yang saya sebut peristiwa ini adalah peristiwa lahir baru. Cara Tuhan, cara yang luar biasa, itu menjadi pusat pelayanan Tuhan Yesus. Kalau kita lihat Matius 26 ayat 32, ada sesuatu yang unik di sana. Dan ketika saya melihat ini, ada dua Injil yang mencatat ini, ada sesuatu yang aneh. Saya terus berpikir, ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Lihat,
Perhatikan baik-baik. Matius 26 ayat 32. Akan tetapi sesudah aku bangkit, ini kata Tuhan Yesus, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Hubungannya apa? Dan kata-kata yang sama dalam Matius diulangi lagi dalam Injil yang lain. Kalimatnya sama. Kalau nanti saya bangkit, saya akan mendahului kamu ke Galilea. Galilea menjadi pusat kegerakan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita terima kata ini seperti cincin yang tidak terputus, ini menjadi perjanjian kekal antara kita dengan Tuhan. Ketika kita lahir baru, kadang-kadang muncul masalah yang besar, kadang-kadang kita dihina, kadang-kadang kita diremehkan. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa di sana adalah pusat kegerakan. Saya heran, Tuhan Yesus kok mengatakan begitu kepada murid-muridnya. Yang aneh adalah murid-muridnya dengar semua, tetapi ketika dia bangkit, mereka tidak tahu. Seolah-olah semuanya itu tersembunyi. Dia tidak mengatakan, saya akan mendahului kamu ke bait suci. Tidak. Atau ketika aku bangkit, inilah buktinya nanti saya akan pergi datang ke tempat rumahnya Petrus. Tidak. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Betul, dalam Matius pasal 28, nanti kalau kita lihat beberapa ayat ke belakang, Matius 28 ayat 7, dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya, ini adalah mereka, bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Rencana yang agung dari Tuhan ketika dia melahirkan kita dari roh, dari air dan roh. Ketika kita lahir baru adalah membuat hidup kita menjadi pusat kegerakan. Menjadi Galilea, menjadi pusat kegerakan Tuhan. Dimanapun kita tinggal, orang akan mungkin mengatakan, wah itu tempat begitu kacau balau. Siapa peduli? Orang akan mengatakan, kalau kita lihat dari jenjang pendidikan, kamu tidak mungkin bisa mencapai itu. Siapa yang peduli? Surga tidak butuh orang-orang pintar. Surga hanya butuh orang, apakah itu orang pintar, apakah itu orang bodoh, tapi orang-orang yang berserah kepada Tuhan. Menjadikan kita menjadi Galilea, sumber kegerakannya, sumber kegerakan Tuhan Yesus. Dan kalau kita lihat, saudara, bagian yang lain dari firman Tuhan itu bahwa Galilea ini pada zaman Yosua itu adalah kota perlindungan. Coba kita buka Yosua pasal 20 ayat 7. Yosua 20 ayat yang ke-7. Lalu orang Israel menghususkan sebagai kota perlindungan Kedes di Galilea. Galilea menjadi kota perlindungan. Tuhan ingin hidup kita diubahkan. Engkau menjadi Galilea,
kita mulai menjadi pelindung. Dan itu dimulai dari alam roh. Perlindungan yang dari Tuhan itu selalu dimulai dari alam roh. Bagaimana cara kita menjadi pelindung dalam alam roh? Berdoa untuk orang itu. Mungkin hari ini orang itu sudah murtad. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Kita tidak melihat kesalahan orang lain, tetapi kita sedang mengintrospeksi diri. Apakah saya benar-benar sudah menjadi sosok guru? Apakah saya sudah benar-benar menjadi kota perlindungan? Galilea, kota perlindungan. Langkah pertama adalah ketika kita lahir baru. Tuhan ubahkan sedemikian rupa penghinaan, kesulitan dan sebagainya, tekanan, kesakitan seperti kupu-kupu yang keluar dari kepompong. Demikian pun sakitnya kita hadapi segala sesuatu itu tidak berarti bahwa kita sedang di bawah. Nanti naik lagi, nanti turun lagi, tidak. Tapi Tuhan punya rencana membawa kita semakin naik. Dan tujuan Tuhan adalah supaya pusat kegerakannya, pusat kasih karunia-Nya di sekeliling kita, di kota kita, ada dalam diri kita. Kita menjadi channel of blessing, menjadi channel kasih karunia Tuhan untuk dinyatakan di kota kita, untuk dinyatakan di negara kita. Selanjutnya, Tuhan ingin bukan hanya seperti itu, tetapi Tuhan ingin supaya kita menjadi kota perlindungan. Saya mendengar satu kesaksian, saudara. Dia mengatakan penjelasan dari seorang hamba Tuhan. Dia tadi pagi saya saya bilang, tahukah Anda kelemahan seseorang? Kelemahan seseorang itu adalah ketika diberi kuasa oleh Tuhan. Lihat, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Kalau saya kenal dengan kamu, maka saya tidak ada hubungan sangkut paut. Ya, hanya sebagai relasi, maka saya akan berlaku sopan kepada kamu. Tetapi ketika seseorang itu sudah ada dalam naunganmu, ada dalam pertolonganmu, engkau merasa bahwa kamu sedang menolong dia, maka disitulah kita diuji. Kita akan memandang dia menjadi rendah tanpa kita sadari. Ketika saya dengar itu, ya Tuhan, aku juga orang itu. Dengar baik-baik ini. Dengar baik-baik. Menjadi kota perlindungan yang diinginkan Tuhan adalah menjadi kota perlindungan yang sungguh-sungguh. Justru semakin mengasihi orang yang datang untuk berlindung, siapapun dia. Jadilah Galilea, jadilah kota perlindungan, karena Tuhan ingin menancapkan kasih-Nya lewat hidup kita. Bangsa yang diam dalam kegelapan, dalam bayang-bayang maut, bangsa itu melihat terang terbit. Dari kehidupannya dari hidupnya muncul kehidupan baru. Itu menjadi berkat di sekeliling. Nama Tuhan dipermuliakan. Kita sudah sampai sekarang di akhir daripada akhir zaman. Tuhan mau membangkitkan Galilea. Saya belum pernah mendengarkan ini dikhotbahkan atau diulas. Tapi ketika saya lihat, saya pelajari, ini ajaib.
Ini aja Galilea, pusat kekarangan. Tuhan ingin memunculkan kita menjadi Galilea. Tuhan ingin merubah kehidupan kita, hidup menjadi berkat, menjadi pelindung. Jadilah pelindung yang dikehendaki oleh Tuhan. Ada banyak orang, firman Tuhan mencatat, yang dinantikan oleh daerah di sekitar kita, yang dinantikan oleh lingkungan sekitar kita, yang dinantikan oleh kota kita, yang dinantikan oleh negara kita, yang dinantikan oleh seluruh dunia adalah datangnya kegerakan anak-anak Tuhan. Itu akan merubah segalanya. Firman Tuhan mengatakan, dunia merindukan dengan luar biasa saat-saat anak-anak Tuhan dinyatakan. Kita bersyukur memiliki Tuhan. Kita akan terus diperbaharui oleh Tuhan. Kita akan terus dibentuk oleh Tuhan. Karena apapun yang ada dalam dunia ini, itu semua akan tertinggal. Tetapi saatnya Tuhan menolong kita untuk melihat seluruh sekitar kita. Apa yang dapat kita lakukan? Terkadang sampai pagi saya merenung, saya menangis sendiri. Tuhan, saya tidak berbobot. Tidak ada yang dapat saya lakukan sekecil apapun untuk lingkungan saya, untuk kota saya, untuk negara saya. Saya mulai berdoa, tapi terus lemah lagi, bolong lagi. Saya mencatat ratusan nama-nama, hanya bertahan sekian lama, setelah itu hilang lagi. Suatu saat nanti ada kerinduan lagi. Kenapa tidak memanfaatkan waktu kita menjadi kota perlindungan yang mendoakan mereka satu persatu dengan segenap hati kita? Bukankah setiap erangan kita, bukankah setiap keluhan kita terdengar dalam kerajaan surga? Bukan dengan apa yang kita bicarakan, tetapi apa yang terletak di sini yang akan mengubah dunia lewat doa kita, lewat pengharapan kita, lewat kerinduan kita. Galilea bangkit di dalam Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu, satu hal yang saya rasakan pribadi hari-hari ini, selalu saya katakan, Tuhan, kapan waktunya? Tuhan, saya tidak mampu. Hanya Roh Kudus yang memampukan saya untuk hidup menjadi berkat. Kalau apa yang saya cari di dunia ini memang semuanya harus dilakukan, apa yang bisa saya lakukan sekarang. Tetapi saya tahu semua yang saya lakukan ini akan tertinggal. Kapan saya harus masuk ke sana? Dan saya tahu semua pemrosesan yang ada dibiarkan Tuhan terjadi. Mungkin itu karena dosa, mungkin itu karena kesalahan, tetapi semua itu menjadi proses. Selama mata kita memandang kepada Tuhan, bangsa yang ada dalam lindungan maut sekarang akan menerima terang Tuhan. Mata kita tetap tertuju kepada Tuhan. Haleluya. Bangkitlah Galilea, lihatlah terang yang datang. Puji Tuhan.